bersama saya Wandarianti Putri dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi oksigenasi. Sebelum itu, apa sih terapi oksigenasi itu? Terapi oksigen adalah tindakan medis untuk menyalurkan oksigen ke dalam tubuh menggunakan bantuan alat. Tujuan terapi oksigen yang pertama adalah mempertahankan oksigen jaringan yang kuat, yang kedua menurunkan kerja nafas, yang ketiga menurunkan kerja jantung. Indikasi terapi oksigen diberikan pada pasien tidak sadarkan diri, infrak miokard akut, gagal nafas akut, keracunan karbon dioksida, dan lain sebagainya. Adapun alat bantu dalam pemberian terapi oksigenasi, itu ada masker dan juga oksigen. Berikut ada jenis-jenis masker untuk pemberian terapi oksigenasi. Ada dua, yaitu ada dalam sistem aliran rendah dan sistem aliran tinggi. Nah, apa saja jenis masker? Dalam sistem aliran rendah, yang pertama ada nasal kanul. Nasal kanul memiliki kecepatan 1-6 liter per menit, FiO2-nya 21-44%. Terus yang kedua ada Simple Max. Kecepatannya itu 5-8 liter per menit dan FiO2-nya itu 40-60%. Yang ketiga ada Rebreathing Max atau yang kita kenal dengan RM, kecepatannya itu 8-12 liter per menit dan FiO2-nya itu 60-80%. Nah, yang terakhir ada Non-Breathing Max atau yang lebih dikenal dengan NRM. Kecepatannya itu 10-12 liter per menit dan FiO2-nya itu 80-100%. Lalu di sini ada jenis masker dengan sistem aliran tinggi. Yang pertama ada sungkup muka Venturi. Kecepatannya itu 4-8 liter per menit. Dengan FiO2-nya itu 24-60%. Di sini ada alat kecil, ada 6 alat dengan berbagai warna. Nah, dipasangkannya itu di antara sungkup dan juga selangnya. Nah, alat kecil ini berbagai macam warna dengan persentase yang beda. Yang pertama ada warna hijau, itu dengan 60%. Yang kedua ada warna merah dengan 40%. Yang ketiga ada warna kuning. Dengan 35%. Yang keempat ada warna jingga dengan 31%. Yang kelima ada warna putih dengan 28%, serta yang terakhir ada warna biru dengan 24%. Yang kedua ada Back Value Max atau lebih dikenal dengan BVM. Nah, kecepatannya ini itu lebih dari 10 liter per menit dengan FiO2-nya itu 100%. Biasanya jenis masker dalam sistem aliran tinggi ini terdapat pada ambulan atau pada layanan kegawat daruratan. Contohnya seperti pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit. Bagaimana sih Kak cara membedakan antara RM dan NRM? Kita lihat. RM diberikan jika PaCO2-nya itu menurun ataupun abnormal. Sedangkan NRM diberikan jika PaCO2-nya normal ataupun tinggi. Nah, normalnya PaCO2 itu sendiri adalah 35-45. Nah, bagaimana kita menentukan saturasi oksigen pada pasien? Kita lihat. Saturasi oksigen normalnya itu adalah lebih dari 96%. Jika saturasi oksigennya itu 91-95%, maka pasien menggunakan nasal kanul dengan kecepatan 2 liter per menit. Apabila saturasi oksigennya itu 85-90%, maka pasien dianjurkan untuk tarik nafas dalam atau bisa juga dengan ekstensikan kepala senyaman mungkin, serta bisa menggunakan Simple Max
RM ataupun NRM. Nah, jika saturasi oksigennya kurang dari 85%, maka berikan oksigen dengan 100% atau juga bisa menggunakan ventilasi manual ataupun dilakukannya intubasi. Bagaimana sih Kak cara menghitung kecepatan aliran oksigen dalam tubuh? Nah, di sini ada rumusnya, yaitu ada minute ventilation sama dengan volume tidal dikali berat badan pasien dikali respiratory rate. Nah, untuk volume tidalnya itu sendiri normalnya itu 6 sampai 8. Mari kita menjawab soal berikut ini. Nah, di sini ada soal yang pertama, mari kita lihat ya. Ada Tuan R, usia 56 tahun, dirawat di ruang Edelweiss sudah 3 hari karena penyakit emfisema yang dideritanya. Klien terpasang oksigen 4 liter per menit. Pada pukul 20 WIB, klien mengeluh sesak nafasnya bertambah, meski sudah terpasang oksigen. Pada saat dikaji ditemukan hasil RR-nya 34 kali per menit dan berat badannya 45 kg. Pada klien serta didapatkan hasil pemeriksaan analisa gas darah atau GDA, ditemukan pH-nya 7, PaO2-nya 45%, PaCO2-nya 52 mmHg. Apa alat terapi oksigenasi yang dibutuhkan oleh Tuan R? Ayo, apa jawabannya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali jawabannya non-rebreathing mask atau NRM. Kenapa bisa jawabannya NRM? Mari kita bahas. Nah, di sini ada penjelasannya. Kita menggunakan rumus minute ventilatory. Minute ventilatory itu rumusnya volume tidal dikali berat badan dikali respiratory rate. Nah, tadi volume tidalnya itu normalnya 6 sampai 8. Mari kita masukkan ke rumusnya. Jadi 6 sampai 8 dikali 45 dikali 34, maka hasilnya 270 sampai dengan 360 dikali 34, hasilnya 9180 sampai dengan 12.240 ml per menit. Nah, mililiter per menit ini akan kita ubah ke liter per menit. Maka hasilnya 9,18 sampai dengan 12,24 liter per menit. Nah, nilai ini itu masih dalam bentuk koma, ada komanya. Jadi kita bulatkan nilainya. Jadi hasilnya 9 sampai 12 liter per menit. Kecepatan 9 sampai 12 liter per menit ini dapat menggunakan sistem aliran rendah, yaitu berupa non-rebreathing mask atau NRM. Dan pada hasil pemeriksaan AGD-nya, pasien ditemukan PaCO2-nya tinggi. Apabila PaCO2-nya tinggi, maka itu dapat menggunakan NRM. Nah, di sini ada soal yang kedua. AND, usia 4 tahun, dibawa oleh ibunya ke IGD dikarenakan sesak nafas, demam, dan nyeri dada. Hasil pemeriksaan ditemukan diagnosa klien mengalami bronkopneumonia. Dari hasil pemeriksaan didapatkan RR 28 kali per menit, berat badannya 20 kg, serta didapatapkan hasil pemeriksaan AGD-nya berupa pH 7,22, PaO2-nya 68%, PaCO2-nya 40 mmHg. Alat terapi oksigen apa yang dibutuhkan oleh AND? Apa jawabannya? Ayo, apa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah nasal kanul. Kenapa bisa nasal kanul? Mari kita bahas. Kita menggunakan rumus dari minute ventilatory atau MV tadi.
Nah, rumus MV adalah tadi volume tidal dikali berat badan dikali dengan respiratory rate. Nah, tadi volume tidalnya normalnya itu 6 sampai 8, maka kita masukkan ke rumusnya ya. Jadi, 6 sampai 8 dikali 20 dikali 28 sama dengan 120 sampai 160 dikali 28. Maka hasilnya 2360 sampai dengan 4480 ml per menit. Nah, mililiter per menit ini akan kita ubah ke liter per menit. Maka hasilnya 2,36 sampai 4,48 liter per menit. Nah, hasil ini akan kami bulatkan ke satuan terdekat. Jadi hasilnya 2 sampai 4 liter per menit. Nah, kecepatan 2 sampai 4 liter per menit ini dapat menggunakan sistem aliran rendah, yaitu berupa nasal kanul. Jadi jawabannya adalah benar, nasal kanul. Nah, ini ada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Nyonya H, usia 47 tahun, dirawat di ruang anggrek sudah 2 hari karena penyakit bronkitis. Klien terpasang oksigen 5 liter per menit. Pada pukul 14 WIB, klien mengeluh sesak nafas dan nyeri dada bertambah, meski sudah diberikan tindakan pemasangan oksigen. Pada saat dilakukan pengkajian, ditemukan RR-nya 40 kali per menit, berat badannya 35 kg, dan hasil pemeriksaan AGD-nya didapatkan pH 7,15, PaO2-nya 53%, dan PaCO2-nya 24 mmHg. Apa alat terapi oksigenasi yang dibutuhkan oleh Nyonya H adalah apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, jawabannya adalah rebreathing max atau RM. Kenapa bisa jawabannya RM? Mari kita lihat penjelasannya. Nah, berikut penjelasannya. Kita menggunakan rumus minute ventilatory, yaitu volume tidal dikali berat badan dikali respiratory rate. Nah, jadi MV sama dengan VT dikali kilogram berat badan dikali RR. Tadi volume tidal itu kisaran 6 sampai 8. Mari kita masukkan ke rumusnya. Jadi 6 sampai 8 dikali 35 dikali 40. Maka hasilnya 210 sampai dengan 280 dikali 40. Ditemukan hasilnya 8.400 sampai dengan 11.200 ml per menit. Nah, mililiter per menit ini akan kita ubah ke liter per menit. Maka hasilnya 8,4 sampai dengan 11,2 liter per menit. Nah, belakangnya ini ada koma, nilainya ini ada koma, maka kita ubah ke nilai bulat. Ya, maka ditemukan hasilnya 8 sampai 11 liter per menit. Jadi, kecepatan 8 sampai 11 liter per menit ini dapat menggunakan sistem aliran rendah, yaitu berupa rebreathing max atau RM. Nah, bisa juga dilihat dari pemeriksaan AGD-nya. Tadi ditemukan PaCO2-nya Nyonya H ini menurun, maka dia menggunakan RM karena tadi PaCO2 pasiennya ini menurun. Jadi betul sekali apabila kalian menjawab pertanyaan ini adalah rebreathing max atau RM.